pengertian dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui itu kan udah kita bagi ini ya. Jadi ada rumah sebelumnya dari saya ada tambahan sedikit, mungkin mewakili dari sisi keuangan ya. Kami berharap kepada Bapak Ibu warga semua yang hadir dan mungkin ada tetangganya yang nggak hadir atau saudaranya, tolonglah dihimbau untuk pembayaran gaji kita ini kan bapak-bapak yang menjaga ini dia menjaga dulu baru kita gaji kayak gitu. Jadi kalau seandainya bapak ibu ini terlambat membayar gajinya, mereka juga menerimanya akan terlambat gitu. Nah, kita komitmen untuk tertib administrasi gitu. Kalau yang ada dulu itu sistem talangan, nah kalau sekarang ini kita nggak akan lagi lakukan talangan itu gitu loh. Jadi supaya ada kesadaran dan kebersamaan kita gitu. Jadi bukan pengurus yang berkewajiban atau memikirkan itu. Jadi kitalah bersama-sama. Jadi ikut memikirkan ini. Bagaimana rasanya kalau kita sudah kerja kok belum gajian? Kadang-kadang kita di kantor satu hari aja terpending, udah nanya sampai ke HRD-nya gitu kan. Kapan ini kan gitu. Nah, inilah yang problema. Jadi karena kami yang menghadapi langsung bapak-bapak ini, kami pun mengerti perasaannya beliau, tapi kami terkadang ada keterbatasan. Kalau nalangin juga nggak mungkin gitu loh. Jadi itu. Jadi mohon kesadaran Bapak Ibu. Tadi ada usulan dari Ustadz Nas, bagus sekali kita bukakan rekening, tapi akan kita pikirkan. Sebenarnya sudah ditunjuk PIC per blok. Jadi sudah kita sosialisasikan juga tanggal 5. Tolonglah tanggal 5 itu betul-betul dimaksimalkan. Tanggal 5 ya dibayar gitu. Kan sudah ada yang menagih. Cuman terkadang kan bapak ibu-ibu yang menagih ini juga punya kerjaan, punya kesibukan. Terus yang ditagih juga, mohon maaf, harus berulang kali. Nah ini istilahnya gini, sebelum kita tolong kesadarannya, sebelum kita ditagih dan datangilah gitu. Jadi harapan kami ketika tanggal 5 itu terkumpul semua dananya dan disetorkan ke ibu ini untuk praktisnya ya, ibu ketua. Jadi ibu ketua bisa mengkalkulasi, insya Allah tanggal paling lama itu tanggal 6, tanggal 7 sudah bisa gajian. Itulah tujuan awalnya. Tetapi pada kenyataannya kadang-kadang sampai tanggal 10, tanggal 11 gitu loh. Nah ini mohonlah kesadaran dan pengertian kita masing-masing. Jangan sampai ditagih lah, intinya gitu aja. Kalau memang bisa tanggal 1 atau sebelumnya pun sudah dititipkan gitu. Karena kalau dulu itu terpaku pada satu orang, nah kalau sekarang itu lebih fleksibel lagi. Mau bayar ke saya boleh, ke ibu ketua boleh, ke rumah langsung ke pak ketua, ke rumah pak Pohan boleh, dan setiap blok sudah ada yang ditunjuk, lebih mudah. Nah gitu, lebih mudah, udah lebih mudah untuk membayarnya, nggak terlalu ribet seperti dulu. Nah nanti kita pikirkan pembukaan rekening ini bagaimana gitu. Nanti kita coba diskusikan. Jadi harapan kami dari bagian keuangan ya, dari seksi keuangan, karena ini vital juga kalau dibilang nggak penting ini, karena ini sangat penting karena memang lahirnya musyawarah kita pada malam hari ini karena pengertian dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oh iya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena tanpa bantuan Bapak ibu-ibu pengutip ini, ya terus terang saya nggak bisa kerja sendiri. Mungkin saya ditunjuk oleh Bapak Ibu sebagai bendahara untuk mengadministrasi keuangan kita. Ya terima kasih kepada ibu-ibu yang mengutip. Ibu-ibu yang mengutip mungkin ada yang mewakili di sini, ada yang hadir, ada kendala. Oh banyak yang udah pulang karena memang yang kita terima itu seperti itu. Jadi ibu-ibu pengutip juga merasa kesulitan gitu. Terkadang didatangi rumahnya kosong,
Jadi didatangi sampai berulang kali ya gitu. Jadi kalau kita mungkin kan ya udah sekolah juga pada tinggi-tinggi mungkin ya kan. Kita rasa kita di sini tinggal berpendidikan gitu ya kan. Coba kita tanamkan budaya malu gitu. Malu kalau memang kita tuh agak lambat gitu. Karena terus terang kita agak kekurangan dana seandainya itu terlambat. Ya mudah-mudahan itu aja, tidak mengurangi semangat kita untuk terus menjalin silaturahim kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum rapat ini kita tutup, saya akan membacakan kembali ada beberapa keputusan yang sudah kita ambil. Nah, yang pertama, kita tadi sudah sepakat untuk membentuk tim untuk mendatangi ada 5 orang warga yang tidak mau membayar, yang diketuai oleh di antara warga yang tidak mau bayar. Yang pertama Blok B Isnanto, Blok B 13 satu Blok B. Oke, akan iya. Baik, diketuai oleh Pak Marbun, kemudian dibantu oleh Pak Hutapea dan Ru Security dan Pak Ribi Hamdani. Kemudian kami dari Pengursiwan nanti akan coba menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memuat hak dan kewajiban warga dengan mengambil beberapa masukan dari Pak Nas tadi, yaitu memberikan sanksi sosial, misalnya mendatangi orang yang tak membayar dan seterusnya. Yang berikutnya, hasil keputusannya, hasil angket dibatalkan. Tetapi apabila ada warga yang mempunyai komplain, silakan ditulis dan ditujukan kepada ketua HIWA atau kepada pengurus. Dan terakhir, membayar iuran tepat waktu di sebelum tanggal 5. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapat laporan keuangan ini, silakan diambil di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pahlawannya RPP 2. Kita beri aplaus yang luar biasa untuk pengurus kita. Akhirnya tuntas sudah rapat evaluasi kita terkait permasalahan yang ada di komplek RPP 2. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada malam ini semakin kuat, semakin erat, tidak ada masalah apapun yang terjadi di kemudian hari. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu semua, dan kita tutup rapat ini. Kita minta kesediaan Ustadz Qadri untuk memimpin doa. Kepada Sekretari kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul pada malam hari ini dalam rangka untuk menambah keakraban kami di antara sesama keluarga himpunan warga RPP 2. Kami berharap dalam perkumpulan ini, ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau ridhoi. Perkumpulan ini jadikanlah perkumpulan yang Engkau berikan hidayah, Engkau berikan petunjuk, agar perkumpulan kami ini warga himpunan warga RPP 2 menjadi warga yang akrab, warga yang rukun, damai, dan
berikanlah kami solusi terbaik ya Allah di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Mudah-mudahan dengan adanya musyawarah kami ini, musyawarah untuk mendapatkan mufakat, Engkau berikan solusi terbaik kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kan kita hitung dulu. Kalau setuju-setuju aja, ini yang datang cuma 50, yang nggak datang gimana? Nanti nggak demokratis lagi, rapat lagi, sewa tenda lagi, ya kan? Nggak selesai. Sekarang kita hitung dulu pengeluaran Hiwa yang setiap bulan wajib 8 juta sebulan. Gaji satpam 7 juta tambah 1 juta uang sampah 8 juta plus lampu. Bola lampu kalau putus, ongkos panjat satu tiang 40.000. Bola lampunya 70.000, 110.000. Kalau putus 5 udah berapa? Ya kan? Pak Ketua, Pak Ketua. Saya pikir gini aja, tolong hitung oleh bendahara berapa sebenarnya kebutuhan untuk Tunggu Pak. satpam. Udah. Gitu. Jadi pendapatan kita rata-rata 1 bulan kalau ngumpul semua itu 10 juta ada gitu. Tapi kebanyakan pendapatan rata-rata 1 bulan 8 juta. Kadang kayak kemarin dapat cuma 7 juta. Karena apa? Ada yang bayar, ada yang enggak. Kayak sekarang kalau itu Bapak Ibu udah pegang itu yang kosong-kosong itu udah 7 juta lebih. Kalau memang semua warga disiplin, ya uang kita masih ada lebih, mungkin bisa nambah. Tapi pertanyaannya, nggak usah kita cerita nambah satpam dulu lah. Kita pakai nurani, jangan pakai pikiran Pak. Satpam gaji 1.200.000. Kita minta standar operasional yang begitu ketat, harus buka tutup pintu dan sebagainya. Saya bukan cerita, kita jangan kurangin hak kita. Ya kan kita tuntut orang nggak bisa. Gimana orang mau loyal? Coba kita tanya, kalau Bapak yang jadi satpam dibayar 1.200.000, terus tuntutan yang begitu banyak. Kalau saya jujur, saya pemimpin, saya pakai nurani. Kalau nggak bisa cara saya, ya udah saya mundur. Tetap saya bilang, saya nggak bisa paksa satpam harus bla 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 dengan 1.200.000. Kalau saya lagi berpikir bagaimana mau menaikkan 200 aja kali 6, berarti udah 1.200.000. Berarti nggak cukup juga duitnya itu kalau nggak terkumpul semua. Apalagi dengan ada ini yang bayar 20.000 tambah ada yang nggak bayar lagi. Makanya saya buat rapat ini. Kalau satpam udah berjalan sebulan rata uang nggak cukup, siapa yang bayar satpam? Jadi kita jangan dulu cerita tambah satpam, gaji satpam aja kita naikkan lebih baik. Baru kita cerita bagaimana pelayanan. Kita buat SOP-nya, bapak-bapak mau seperti apa? Kita bilang sama satpam, Pak, bapak saya gaji 1.700.000 sebulan UMR, tapi bapak harus begini. Kita buat SOP-nya bersama. Itu baru benar. Gak bisa Pak kita bilang bapak harus begini. Ya kalau bapak bisa silahkan. Ada yang menyarankan pakai satpam outsourcing, cari kalau bisa dengan uang segitu. Ya kan? Jadi jangan cuma setuju, ini yang datang 50 orang, yang sisa nggak datang gimana? Ya kan? Jadi kita harus pikirin, cobalah kalau misalnya bapak yang ada sekarang, yuk kita naikin gaji satpam. Tapi kemauan bapak ibu kita catat, jadi SOP, kita kasih ke satpam. Dan semua warga yang di sini karena dia bayar semua berhak menegur satpam, jangan cuma ketua aja. Karena saya keluar kota kadang 3 hari, 4 hari. Iya, kita kan nggak tahu. Jadi semua satpam, semua warga berhak. Saya berhak menegur Anda karena saya bayar Anda, kan gitu. Tapi pertanyaannya saya bayar itu sesuai atau tidak? Kan itu Pak. Jadi saya pikir itu dulu lah kita bahas. Kalau kita mau naikkan gaji satpam dulu berapa? Kita hitung keuangan kita naiknya berapa? Ya kan? Nggak usah kita tambah satpam dulu lah. Kalau kita tambah satpam 4 lagi dengan gaji 1.200.000, cari orang yang ada yang mau. Kalau ada yang bisa dapat, syukurlah, ya kan? Oke, kembali ke moderator. Baik, instruksinya apa Agus? Ya, silakan. Ini Pak, maksudnya kan bukan tambah satpam atau pengurangan satpam. Sekarang ini kan sebelum kita tutup pintu belakang, kan tetap juga kasih 1.200.000 gaji itu kan? Ya betul. Kita nggak minta banyak-banyak apa enggak, maksudnya kita satpam itu kan ada di tempat. Dan kita nggak minta itu pintu harus kita dibukakan sama satpam atau dikemanakan. Nah, kita kan minta supaya dia kan stabil di situ aja. Dia kita lewat, kalau dia duduk nggak masalah sama kita gitu loh.
Itu kan sekarang ini kan kita kan masalahnya kan itu kenapa ditutup kan gitu. Nah itu masalahnya. Iya. Kalau tambah gaji enggak, kalau tambah gaji kita bicarakan nanti gitu. Betul. Sekarang yang jadi fokus utama kan masalah pintu ini Pak. Betul. Ya, jadi dengan 80.000 dulu buka ya. Ini 80.000 pun sekarang tutup buka gitu ya. Permasalahannya ya. Dan yang untuk bayaran kemarin ada 20.000 itu ya bayar itu. Karena kan mereka merasa nggak setuju, jadi mereka bayar 20.000 aja uang sampah. Iya, betul. Iya, karena tutup, maka nggak bayar gitu ya. Bentar, Bu Nadia mau ngomong dulu, Bu Nadia. Silakan Bu. Perwakilan dari Ibu nih. Bu, boleh berdiri Bu? Saya jemput anak sekolah pun siang itu dia madrasah di masjid Sinita kan jam 3. Sementara kita dari jam 3 bahaya lah. Kalau kita dari Simpang Beo kan jauh kan. Iya. Jadi jam jemput, jam ngantar nggak, waktunya nggak ini ya, nggak pas ya. Dengan jadwal itu buka pintu ya. Jam 3 dia madrasah. Iya. Baik, sudah kelihatan ya Pak yang diinginkan oleh warga ya. Ini saya pulangkan ke ya. Belum kelihatan. Yang tidak bayar solusinya bagaimana? Ya. Yang lainnya sudah kelihatan. Baik. Nanti dibayarkan kan? Nanti dipenuhi ya. Dibayarkan ya. Baik. Iya. Satu-satu. Saya buruh. Gaji 7 jam 1.800.000 untuk kota Medan. 1.800.000. 12 jam pasang begini. Kalau sebabnya kan kita gaji 1.200.000. Tunggangi kita bicara cocok nggak? Ya. Oke. Jago ya kan? Ya. Kemarin ya Bu. Jadi jalan keluarnya supaya itu terpenuhi sapan gajinya, yang tidak bayar itu kita selesaikan malam ini. Baik. Pak Alfianto, waktu kemarin dengan angka 80.000 kita bisa buat 2 portal terbuka selama 24 jam. Nah, ya maksudnya ya dengan sistem yang lama gitu ya. Dan sekarang warga ingin dengan angka 80.000 itu pun tetap memakai sistem yang lama. Kemudian sekarang kita fokus pada warga yang tidak mau membayar. Ini gimana Pak sanksi sosialnya? Jadi perlu Bapak Ibu ketahui itu kan udah kita bagi ini ya. Jadi ada rumah kosong, ada yang nunggak-nunggak karena apa? Yang nggak bayar itu pejabat teras lah. Jadi pejabat terasnya itu ada 5 yang nggak bayar. Saya udah persuasif, saya datangi. Sebut nama aja. Malah saya dibilang cerewet. Ya kan? Saya datangi satu-satu waktu pertama sekali menjabat ketua IWA, saya datangi satu-satu perkenalan. Jika sekaligus saya memohon ikat sampahnya. Udah saya perintah sama tukang sampah. Lantas tukang sampah dia nggak tanda mana yang bayar mana enggak. Kemudian okelah sampah angkat semua. Anggap aja lah kita sedekah lah, angkat semua saya bilang. Jadi nggak pusing. Ya kan? Nah, tapi kalau malam hari ini kita mau bahas yang 5 itu bagaimana solusinya, itu bapak-bapak lah. Nggak mungkin saya bilang nanti saya kasih sanksi apa, diusir juga nggak mungkin karena rumahnya sendiri, ya kan? Dibuat sanksi sosial, ada yang bilang begitu, ada ibu-ibu bilang, yang satu bilang kasihan lah, macam-macam. Jadi nggak ada solusi juga, karena bapak ibu kita yang dengar, ketua yang selalu ditelepon, ada satpam dan kita yang ditelepon, sampah enggak diangkat kita yang ditelepon, lampu putus kita yang ditelepon, ya kan? Nah sampah udah selesai urusan, karena saya udah ultimatum Pak Usuk, masih mau kerja apa enggak? Kalau nggak mau kerja lagi saya pecat. Saya nggak mau dengar komplain warga nelpon saya masalah sampah. Kalau ada satu komplain saya pecat. Karena apa? Saya udah ada gantinya, ya kan? Saya cari gantinya dulu baru saya ultimatum. Nah sekarang kan kembali ke masalah kita tentang satpam tadi juga ngambang, sama juga yang nggak bayar tadi. Nggak mungkin saya ultimatum kan, kalau bapak nggak bayar saya usir, nggak mungkin kan.
gitu loh. Jadi apa sanksi yang cocok ya Bapak Ibu lah yang bilang, bukan saya. Kalau saya yang bilang nanti payah lagi, salah lagi saya kan. Jadi sanksi apa yang mau kita buat sama 5 orang ini, itu Bapak Ibu bisa lihat di situ, yang nggak bayar, kosong itu semua. Dan itu dari jujur waktu itu saya udah buat. Contoh 17 Agustus, ya benar saya kasih anaknya nggak saya kasih main, ya kan? Itu salah satu sanksi dari saya. Jadi kita ada olahraga bela diri. Kalau anaknya mau ikut, bayar dulu iuran 2 tahun. Kalau nggak boleh saya kasih ikut. Nah, itu kalau saya. Tapi kalau Bapak Ibu ya tanyalah diri Bapak Ibu sendiri apa yang cocok Ibu ungkapkan di sini. Baru dicatat. Dan itu jadi keputusan rapat. Jadi kalau mereka komplain, ini keputusan rapat, bukan keputusan saya. Kalau saya buat sendiri salah lagi. Ya kan? Mungkin itu. Jadi maaf Kanto, apakah kita sepakati buka tutup pintu dibatalkan? Oke. Masalah buka tutup pintu dibatalkan, tunggu. Saya juga harus hargai ini orang yang 70 orang setuju ini. Kembali lagi. Makanya balik lagi kalau ditanya itu. Kalau saya, tunggu Pak. Jadi kalau saya, Pak, oke, ini dibatalkan. Tapi Bapak Ibu yakin nggak ada komplain ke saya masalah satpam? Oke, ini aja. Ini kita batalkan. Oke, kita batalkan. Saya tetap jadi ketua IWA. Tapi sekali warga nelpon saya masalah satpam di depan nggak ada, saya berhenti jadi ketua. Pak, instruksi Pak. Di dalam surat undangan kan udah ditulis. Bagi yang tidak datang setuju dengan keputusan rapat. Itu kan udah ini kan Pak, udah fix gitu. Sudah clear ya, sudah clear. Kalau masalah itu dari dulu juga kita buat. Setiap yang nggak datang setuju. Nyatanya nggak juga gitu loh. Kehendak saya buat bahasa apa yang cocok gitu kan. Itu udah dibuat Bu, selalu. Sama tunggu Pak, sama Orang itu apa permasalahannya sama pintu belakang kami? Kami Oke. di belakang, sangat dibutuhkan. Oke Pak, tunggu. Kalau pribadi saya lebih bagus depan ini ditutup, belakang dibuka. Ini bisa jadi persoalan pada anak. Terima kasih Bapak-Bapak. Kita tenangkan Pak ya. Ini dari kita untuk kita. Hal ini berulang kali saya sampaikan dari dulu sampai sekarang. Ini kebersamaan, kan begitu. Ada yang bilang sudah dibuat di undangan rapat, bagi yang nggak hadir sudah menyetujui. Betul, 1000% betul di atas kertas. Di lapangan belum tentu. Saya pribadi sudah mengalami. Namun sekarang saya sampaikan, kita tadi Pak sudah menciut kok masalah kok diukir ke belakang. Oke, senyum dulu kita sama-sama, ya kan? Pertama tadi kan sudah saya bilang, kita nggak usah bahas ini itu, jangan ditanya, jangan dicoel, sama dengan itu orang-orang marah dong. Ya sudah cukup gitu. Apa yang mau dihadapkan itu kita bahas, kan gitu. Permasalahannya sekarang kan begini, kita mau buka pintu muka belakang dalam kondisi standby aman. Apa yang mau kita buat? Kan itu. Pertama, saya dengar tadi ada satu orang itu mantan RT kita itu, Pak Agus Widi. Tidak banyak kok tuntutan warga, ada benar. Itulah dia. Anggap aja berdua. Kan gitu. Jadi aku tak juga tuh kabar ini ya. Kembali kita Pak, Bu. Kembali kita ke laptop. Seperti apa yang disampaikan mantan RT kita dulu, RT namanya rukun tetangga, kita bukan rukun juga. Iya kan? Sama kayak sekarang nih, nggak rukun juga kita ini. Miskin nggak kita punya jiwa, padahal kayak kaya kita, punya mobil. Iya kan? Tim miskin kita, martabak, ini punya siapa? Taklim, wirid, malu kita. Kita banyak koa. Kita mau kayak 1.200, malu kita kayak kaya kita, punya mobil. Jadi makanya ini kebersamaan, senyum kita Pak, senyum. Ya. Dan dulu saya bilang setiap saya bicara, walau di taklim, walau di musola, walau di rapat, kebersamaan. Itu dari dulu saya bilang itu. Jadi kan sudah mencium Pak, kita buka pintu 2 muka belakang
biarlah kami korban paling belakang samping Pak, di paret-paret. Kami tutup loh Pak, yang 2 meter begitu. Kami tutup Pak, aman itu mudah-mudahan. Ya, aman Pak. Kalau Bapak bilang jauh, ke Ibu bilang tadi, siapa tadi Bapak saya, Ibu Putri, capek ke depan. Kami kan setingkal itu Bu, ke depan muter kami kemari Bu, tiap hari dari dulu. Ada pintu kami. Tidak pernah kami komplain, tidak pernah. Tapi jangan kita buatkan egois seperti tadi. Jadi sudah menciut. Pertama kita buka pintu belakang. Kalau mau kita naikkan iuran mungkin terkendala. Itu pasti. Kita setuju, yang nggak hadir nggak setuju. Itu Bu di atas kertas, setuju hasil rapat. Di lapangan berantem. Makanya saya bilang jangan, kebersamaan kita cari. Kan kita ngaku kaya dong. Gimana tinggal? Komplek. Hah? Gimana tinggal? Perumahan? Malu dong. Kita ini siapa nggak gaji kita? Itu punya ini. Sama ini. Ini enggak, kita punya ini, tapi nggak jelas. Ya kan? Nggak jelas kan? Oke. Ada satu lagi tadi dari warga, itu enggak tahu barangkali, tapi itu sama-sama mungkin kita keluarkan ekspresi yang tadi. Apa itu? Bagi yang tidak membayar iuran, ini sebenarnya pertama dulu kita bahas. Kalau di desa 22 kakak kita di sini, kita optimalkan yang 22 kakak. Berapa dapat? Bagaimana kita cara menagihnya? Ini kendala dari dulu. Siapa yang mau ini kita tagih? Ayo, tulis orangnya siapa? Bentar. Itulah istilahnya. Jangan, ayo kita datangi. Ya, saya begini dong. Itu pengalaman saya sama dengan kantor saya. Saya kan bisa begini, ini kantor tebal, tapi nggak mau keluar. Betul nggak? Itu makanya sama-sama kita. Bila perlu seperti kata Alay Utapea, sama-sama kita. Atau Pak Margun tadi, silakan ayo, siapa orangnya. Bila perlu ibu-ibu kumpul, ayo ke rumahnya. Kan gitu. Itu dulu yang kita buatkan sekarang. Draftnya apa mau kita buat, sanksinya apa mau kita buat. Baru nanti kita taksasikanlah dari hasil segitu. Ini terus terang saya bilang, gaji satpam pertama cuma 800.000 rupiah. Saya naikkan pribadi ke 1 juta, saya kasih uang makan 7.500 jadi 1.200.000. Sampai sekarang itu orang satpam ke rumah saya tiap hari menanya, kapan Pak naik gaji saya? Saya pun tutup lagi kok. Itu masalah pandang itu belum nambah, itu nggak terkutip. Sampai tanggal 15 baru dapat mengutip tanggal 7 gajian. Sekarang tanya tanggal berapa gajian? Dia tanggal 10. Kita kan menyalahkan pengurus, tidak. Siapa yang mau begitu? Ada yang mau. Begitu kedua bilang, saya mengundurkan diri. Pulau kita. Siapa yang mau menjalankannya? Saya mau ada orangnya. Silakan. Salah setuju warga RPP 2 ini. Kalau ada yang mau, bersedia. Kalau satu orang yang bersedia menjalankan RT di sini dulu, dan ternyata ambruk, Mas Hendro mengajukan diri dulu, tapi ambruk. Tidak semudah yang kita bayangkan. Sama seperti Ibu bilang tadi, di kertas kan disetujui, itu kan di kertas. Di lapangan nonsen itu semua. Jadi tolong Pak, kita kebersamaan, mari kita bahas untuk mengoptimalkan penagihan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk alumni ketua HIWA ya, untuk alumni ketua HIWA dan alumni RT ya, alumni RT dan alumni ketua HIWA. Tepuk tangan untuk mereka semua. Ya sekarang jadi sepuh ya, sepuh. Baik Bapak dan Ibu yang kami banggakan, di atas kebersamaan warga RPP 2, kayaknya kita kalau dari arah cerita kita sepakati portal kembali ke sistem lama. Ya, kita sepakati portal ke sistem lama. Kemudian kalau untuk bicara iuran yang dinaikkan, kita tidak bisa naikkan karena kehadiran peserta hanya 54 kakak. Tapi kita fokus pada pembahasan yang tidak bayar, sistem tagihnya seperti apa. Setelah ditagih tidak mau bayar juga, sanksi sosialnya seperti apa. Silakan kemukakan pendapat Bapak dan Ibu, silakan. Ya, maaf sekali lagi ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya secara pribadi yang membuat angket setuju ditutup. Oke lah, saya sepakat malam ini kita temukan kembali. Tapi memang persyaratannya itu tadi,
supaya memang bisa itu nanti buka tutup 24 jam. Pertama permasalahannya bagaimana cara kita supaya yang tidak bayar itu semua bisa bayar. Nah, itu aja kuncinya. Kalau nanti saya rasa mungkin Pak Iwas setuju juga ketua. Kalau memang semua bisa bayar, saya yakin itu 24 jam terbuka, ini 24 jam terbuka bisa. Jangan Mungkin. Kalau terbayar semua. Kalau terbayar semua. Nggak bisa. Nggak, bukan maksudnya kalau malam tutup ya, kalau malam maaf saya. Kalau malam tutup. Ya, kalau malam tutup. Tapi artinya kita optimalkan dulu pembayaran. Yang tidak bayar itu sekarang kita carilah solusinya. Jadi saya rasa begini saja, Bu. Sebelum kita dapat solusi bagaimana yang tidak bayar itu bisa jadi bayar, kita ikuti dulu lah yang sekarang ini. Dan yang yang bayar hanya beberapa untuk uang sampah itu, tolonglah kita bantu Ketua Hiwa supaya membayar jadi 80.000. Jangan kita balik ke belakang. Enggak, sebentar Pak, sebentar. Jangan balik ke belakang. Sebentar Pak. Sekarang yang intinya yang 5 ini, yang tawaku 5 ya. Yang 5 ini macam mana supaya bisa bayar? Saya itu, sebentar Pak, sebentar. Kalaupun ada security kita sini, aku bela security sekarang ya. Nah, bukan berarti ada security komplek kita ini aman. Jadi sebenarnya kalau untuk kenyamanan kita, marilah kita jaga kenyamanan rumah kita pribadi, lepas pribadi, saling menjaga. Nah, ini hanya simbol sebenarnya security ini. Bahasa kasarnya, negara kita ada polisi, tapi tetap ada bandit, tetap ada kehilangan, tetap ada rampok di jalan, sekalipun ada patroli berputar. Jadi itu nggak patokan security kita ada, komplek kita ini nyaman. Supaya nyamannya itu, mari kita sesama warga saling menjaga. Nah, itu dia. Mau kita naikkan sekian pun gajinya, kita haruskan seperti ini, seperti itu, seperti kita. Nggak jadi jaminan komplek kita ini nyaman. Kalau untuk nyaman itu sebenarnya dari kita pribadi, dari kita warga komplek inilah, mari kita sama-sama saling menjaga. Nah, jadi yang namanya ini itu nggak perlu. Sekarang yang perlu kita bahas macam mana yang tidak bayar itu. Jangan warga sampai solusi dari komplain semua. Solusi Ya, saya solusi. baik, sebentar Ustaz. Jadi saya bentar Pak ya. Jadi begini Pak. Jadi saya balik logika Pak. Kalau ada satpam saja pun tidak aman, kalau ada polisi saja pun tidak aman. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tidak ada? Kan itu jadi pertanyaan Pak. Itu logika terbalik itu Pak. Kalau ada satpam di sini saja pun tidak aman, sekarang kita berani taruhan, gak usah pakai satpam. Wah, lebih gawat. Jadi memang saya sepakat sama Bapak. Kita buka ini, sudah. Kita buka, saya sepakat kita buka, tapi malam kita tutup lah ya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana saya minta solusi juga lah akhirnya. Karena kami kan yang sering rapat Pak, yang seperti yang Ibu bilang tadi. Tidak rapat dianggap setuju. Ini kan alhamdulillah ini rame nih. Biasanya kan nggak sebegini rame. Yang katanya setuju tahu-tahu jadi nggak setuju kan, termasuk angket juga. Angket kan termasuk itu juga. Jadi bagaimana solusinya? Maka itulah yang mau kita rembukan sekarang. Kalau nanti sudah bisa bayar semua, barulah bisa kita lakukan pembukaan siang terbuka, malam kita tutup. Saya rasa itu aja solusinya. Solusinya, kalau dari saya solusinya, minta tolong Pak Marbun, Pak Utapea, ayolah sama-sama kita, termasuk saya boleh juga Ustaz Nas, cobalah kita silaturahim ke tempat-tempat yang tidak bayar. Bagaimana kira-kira Pak Marbun? Baik. Satu masukan dari saya Pak. Ya, untuk yang 5 orang, kita kaji-kaji sedikit masalah perkumpulan kita di lingkungan ini, yang dari perkumpulan ibu-ibu yang mirip. Apakah yang 5 ini tidak ikut? Ya, ada yang ikut, ada yang tidak. Ada baiknya, kalau ini solusi dari saya Pak ya. Ada baiknya dari perkumpulan dulu ke situ, karena itu jelas kekeluargaan namanya kan. Ya, betul. Dari perkumpulan ke situ, kalau nggak mempan, baru ini warga semua kita drop ke situ. Kalau solusi dari saya Pak. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, sekali lagi kami garis bawahi,
kita sudah sepakati di atas nama kebersamaan untuk dua portal itu kembali ke sistem yang lama ya. Jadi pembahasannya hanya kita fokus pada pemberian solusi kepada warga yang tidak membayar. Tadi dua opsi sudah diberikan oleh Ustadz Nas dan Pak Marbun. Kita beberapa tokoh warga datang ke rumah yang tidak bayar untuk silaturahim. Yang kedua dari Pak Marbun, kita kan punya persatuan di sini, punya wirid, punya taklim ya. Coba yang dari tokoh taklimnya datang untuk silaturahim juga gitu. Itu apa? Saran. Itu saran. Tapi tolong jangan dilibatkan yang tidak berhubungan dengan urusan kita. Artinya sekalipun ikut ada perbedaan jangan dilibatkan. Itu saya sama sekali kurang setuju. Ya, tidak usah membawa nama organisasi seperti itu. Artinya kenapa? Kalau dari kita bawa nanti ini pengajian jadi urusan hiwa dong. Baik, solusi Pak Ritono apa? Solusinya? Solusinya bentuk satu tim. Bentuk tim. Iya benar. Baik. Setuju? Kita bentuk panitia untuk penagihan yang tidak bayar? Oke, baik. Pak, besok mau saya. Yang mau malam ini yang kita lagi kumpul, lebih baik besok langsung sana. Kalau rame-rame nggak efektif, kalau rame-rame kayak mau perang. Ya, makanya kita bentuk tim, Pak. Kita bentuk tim. Ya, kita bentuk timnya. Baik, Bapak dan Ibu, kita tunjuk dulu siapa ketua timnya, silakan. Dari yang baris depan menunjuk Pak Marbun, setuju sebagai ketua timnya? Setuju. Baik, setuju Pak Marbun. Bang Agus. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang kemarin masih panjang 20 agak segera bayar juga. Ya, segera. Yang 17 orang yang tidak bayar kemarin langsung dibayar ya Bu? Pasti dibuka. Baik. Kita sepakat ya Pak Marbun ketua timnya ya. Baik. Butuh berapa orang timnya? Timnya harus berapa orang? Semua saran. Untuk tim butuh berapa orang? Ustaz, ada saran berapa orang yang kita ciptakan timnya? Oh, boleh. Kalau ditanya, yang pasti saya sudah pernah di sana. Ya, Jadi sebenarnya saran ini paling pas yang belum pernah. Supaya tahu juga di mana mereka merasakan mangga ini. Karena saya sering makan mangga, kadang-kadang manis, semua manis. Iya. Pahit. Ini saya harap yang belum pernah lah dulu. Oh gitu. Kalau Satnas, untuk yang kedua di bawah Pak Marbun siapa yang mau sumbang nama? Masukkan ke saya? Iya, masukkan sumbang nama. Oh, boleh Hutapea satu lagi? Pak Hutapea ya, satu. Yang kedua, Yang ketiga. Danru. Yang ketiga Danru. Ya, Danru ketiga. Sekarang butuh berapa orang? Butuh berapa orang timnya? 3. Tiga cukup ya. Oke, kita sepakati malam hari ini untuk tim penagihan yang tidak bayar. 1 Pak Marbun, 1 Pak Hutapea, dan 1 lagi Danru kita, Pak Udin. Sangat tidak arif apabila tidak ikut ketua. Ya, tambah ketua Hiwa. Udah pernah ketua Hiwa. Sudah pernah. Orangnya ada pengurus. Ya. Orangnya ada pengurus. Ya. Enggak ketua pun. Pengurus 1 Pak. Ada pengurus yang ikut. Pak Ramadan ya. Ya. Oke, pengurus 1, silakan Perembo. Pengurus 1. Perembo. Gak apa-apa, perwakilan pengurus 1. Gak, perwakilan pengurus 1. Perwakilan. Boleh Perembo dulu. Perwakilan. Oh ya, Pak Rizky ya. Pak Rizky.
sama dia, Pak. Ya, Ripi. Ya, setuju. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tim ini akan berjalan besok, ya Pak. Pak Marbun, Pak Hutapea, kemudian Dandu, ditambah Pak Rifi dari RPP, siapa Pak? Yang mau diusul lagi? Pak siapa? Bang siapa namanya? Bang Antonius. Kita sepakati 5 ya, 5 orang. Kerja di Brastagi. Pergi jam berapa katanya perginya? Hah? Tapi ini lagi di sini kan? Besok masih di sini kan Bang? Besok berangkat. Jangan lupa belanjanya Bang ya. Baik, sepakat 4 aja ya. 4. Sepakat 4. Sepakat? Oke, jadi Pak Marbun ketua timnya, Pak Hutapea, Pak Bang Odin dengan Pak Rifi yang akan menagih ke orang yang tidak bayar. Kemudian untuk petugas, untuk pengutip iuran Hiwa, mulai besok sudah boleh ditagih ke ibu-ibu yang bayar 20.000. Setuju? Ya, besok sudah berlaku sistem yang kemarin. Ya. 4 orang Pak ya. 4 orang. Ini kan kita Pak Marbun mau mundur lagi. ya, ini kan kita ambil solusi Ya. untuk yang terbaik di komplek kita. Jadi bukan berarti karena saya seorang petugas itu bisa kita netralisir. Kita tetap berupaya semaksimal mungkin kan Ya. untuk kebersamaan kita di komplek. Jangan jadi kesan seperti kita yang gontok-gontokan gara-gara ini juga. Betul. Kan gitu. Jadi apabila kita ambil antisipasi, apabila toh juga membal yang harus memaksakan kekerasan, kita nggak mau kekerasan kan? Betul ya. Karena kita mau ngambil jalan terbaik. Bersamaan ya. Kalau kekerasan sebentar aja tuh. Jujur gue bilang. Iya. Ambil aja kawan-kawan dari luar. Selesai kan udah selesai tuh. Dari dalam aja dulu, dari dalam, jangan dari luar. Ini untuk yang terbaik kan gitu. Ya, sanksi sosial ya. Antisipasi, mana tahu kalau tidak mau juga, karena ini gambaran yang aku dapat, ini manusia bebal atau kalau kata-kata manusia ortodok. Nah, apa solusi yang kita ambil atau langkah yang kita ambil seandainya tetap juga seperti itu manusianya? Baik, sekarang kita kaji sanksi sosial yang kita kaji. Usul, silakan. Sekarang yang kita kaji sanksi sosial kepada yang bandel bayar. Pak Sofyan, silakan. Iya benar. Ya, semua yang paling fatal yang ini. Betul. Benar. Semua yang ditagih dengan tim ini adalah seluruh yang tidak membayar ya. Sekarang yang kita kaji adalah sanksi sosial kepada warga yang tidak membayar. Silakan solusinya. Ini udah dicatat kan Pak? Udah dicatat kan? Ya. Silakan Bapak solusinya. Ya Pak Ustad. Sanksi sosial. Terima kasih kesempatan ini karena sudah menunjukkan jam 11. Oh, luar biasa kita ya. Jadi saran saya itu sebenarnya sudah dirapatkan ini supaya disusun oleh tim para KPK yang sudah di depan itu. Jadi cuma mungkin belum ada ya. Jadi saran saya memang ini yang segera disampaikan. Tapi harus disampaikan. Pertama, saya selalu katakan yang pertama datangi kalau tidak bayar. Namanya yakinlah kata pula nanti kita rapatkan ini usul. Yang kedua, apabila juga tidak dibayarnya, bikin tim termasuk pengurus, datangi 2 kali 2 bulan. 3 kali tidak bayar, datangi sekali lagi dengan surat teguran tertulis
Masanya memang sudah ditegur. Yang ketiga, tidak datang juga lagi, ajak kawan-kawan satu komplek ini datang ke situ, apapun masalahnya. Tidak juga lagi kita berikanlah sanksi sosial, harus tegas mohon maaf apabila dia meninggal dunia tidak kita hadiri. Ya, betul. Ya, Ya kan itu betul. tegas. Apa Ustaz katanya tidak ya kan? Nanti bertanya sama saya apa? Bukan saya yang bikin peraturan itu, yang peraturan itu dari kita. Nah, terus yang kedua, mungkin jangan sampai ke sana dulu. Kalau udah meninggal kan berat cerita. Tapi umpamanya dia melaksanakan syukuran juga tidak kita hadiri. Ya. Tapi tertulis adalah jangan nanti itu adalah usul Ustaz Nas, jangan begitu. Kan tidak betul itu namanya, provokator itu. Iya, betul. Karena Rasulullah kami dalam agama Islam pun orang yang tidak bayar utang itu tidak dihadiri Rasulullah itu sholatnya. Begitu Rasulullah. Artinya apa? Memang sanksi sosial itu sudah ada sebenarnya Rasulullah. Nah, jadi maksudnya apa lagi? Yang kedua, bapak-bapak mohon maaf, kursi yang kita duduk ini adalah kursi pertama. Mohon maaf, itu kursi kita ini yang warna hijau yang cantik-cantik itu kan sanksi sosial. Donasi sosial dalam SRD. Itu jangan dipindahkan. Artinya fasilitas dalam komplek tidak diberikan. Yang fasilitasnya apa? Fasilitasnya yang dibayarnya itu. Tapi Ustaz, kalau kami mau menghadiri, silakan. Yang pasti kita sebagai atas nama warga, itulah menurut saya sanksi sosial. Nggak bisa juga. Karena doakanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan sanksi sosial yang paling berat dalam agama Islam tidak menghadiri sholat. Mungkin dalam agama lain saya tidak tahu. Yang pasti kita dalam agama kita sanksi sosial paling berat itu adalah tidak menghadiri sholat pemakaman. Itulah yang paling berat itu. Kalau sudah nggak bisa juga, ya Allah lah yang balas itu lagi. Nggak bisa lagi di atas itu. Jadi untuk saran saya, dibikinlah itu di draft itu satu. Yang kedua, saran saya perlu juga lah dibikin anggaran dasar ini. Maksudnya apa hak kewajiban warga disampaikan supaya itu nanti disampaikan. Mereka juga tahu. Ini kan ada juga yang nggak tahu. Banyak setiap warga wajib mematuhi dan ini. Sanksinya tulis sehingga ketika ada permasalahan kita bisa tegur. Nah itu saran saya. Yang kedua, yang ketiga, ini kan sudah zaman canggih. Ada saya dengan khusus yang nggak bayar itu banyak karena sibuk. Ya kan sibuk dia. Seperti bapak tadi lagi di Brastagi, rupanya udah jatuh tempo. Mungkin udah saatnya lah buka rekening ini baik. Ya kan, buka rekening sama hibah. Lagi saya umpamanya mana tahu lagi di Bali. Oh, tanggal 2. Saya telepon Pak Aldanto. Pak, sudah saya transfer ya. Kan tenang, nggak ada alasan. Betul. Ya, cacat supaya yang kedua, suudzon ini juga dikurangi. Nanti saya kasih sama Ustaz Udri untuk diserahkan sama Pak Aldanto. Rupanya Ustaz Udri bikin trip. Namanya kan, saya pikir udah sampai. Rupanya belum. Nah, hilanglah suudzon itu. Jadi itu saran saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pengurus semua nanti bisa membuat satu mekanisme sanksi sosial, kemudian ada ART juga supaya dipakemkan nanti untuk bisa dibacakan ke FOR nanti pada waktu yang lain. Kemudian usul baru dari Ustaz Nas supaya pengurus Hila bisa membuka satu rekening baru untuk transfer iuran Hiwa jika warga Hiwa ada di luar kota. Ada lagi Bapak masukan lain sebelum kita pulang ke rumah masing-masing? Ya Pak Sofyan, Bito nggak? Silakan Pak. Itu tadi kedua permasalahan kita Pak. Yang kedua. Ya. Ada yang tinggal. Apa itu Pak yang tinggal Pak? Kan kalau buka tutup dari pintu itu berarti harus optimal. Kan gitu. Dan keluar masuk dong orang. Itu orang pakai rugi 2. Kalau ini balik lagi tutup. Udah tutup dua-dua. Usah kita. Ini kenapa nih? Keamanan yang kita bilang tadi kan? Apa sih keamanannya tadi? Optimal. Itu motivasi. Optimal. Kan
pas pada satpam tadi. Jadi pengurus supaya lebih membuat draft yang detail tugas, fungsi dan mengoptimalisasi dari tugas satu tadi. Karena kami cemburu dong dari belakang saya bilang tadi. Nah, bukan begitu, saya bilang mau begitu. Nah, kan itu ya. Jadi itu harus kita baca situ. Kalau juga tidak optimal sama ini ada guna. Ya, baik Pak. Nah, jadi dengan dikutipnya dari semua pembahasan, apakah bisa dilakukan baik-baik mereka supaya mereka lebih optimal. Ya, baik. Tidak, sana selesai masalah tidak. Nah, itu juga menuntut dari belakang. Seorang saya bilang, selama ini yang bisa kami redam kebersamaan. Nah, ini kalau sudah bahas dari optimalisasi bersama dengan kita kutipnya dari tujuan tadi. Bukan hanya bukan untuk selesai kita, tidak. Belum belakang belum. Ya. Bisa ditangkap pesannya Pak Tonga. Kita harus bahas itu. Kalau besok saja juga, karena saya paling sekali tidak ada orang. Seperti ada kata ketua tadi itu kebetulan satpamnya lagi kamar mandi. Dia lewat tidak ada orang. Tapi itulah kira-kira. Kalau sekarang nanti apa penertiban tanda kejadian yang juga ya sahabat biasa loh. Sementara kita berikan kita supaya lebih meningkat keamanan kita. Jangan terjadi kayak kemarin HP-nya Pak Lopri ya. ini sampai di SMS nya nanya ini kan di WhatsApp kan. Ya, ya. Ini tetap semua kan. Itu harus diapakan diminimalkan gitu. Tidak hanya selesai saya bilang tadi juga baik kita apa tidak. Betul-betul enggak satpam tadi optimal di tempat. Nah, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih guys. Pokok hak dan kewajiban serta optimalisasi dari petugas jaga ya. Jadi supaya nanti dirapatkan sekalian tentang hak, kewajiban dan tugas pokok dari petugas jaga, kemudian sanksi sosial kepada warga yang tidak bayar, nanti bisa dirumuskan dan dirapatkan oleh pengurus IWA ditambah dengan tokoh-tokoh yang lain gitu ya. Jadi mungkin kayaknya sudah kelar ya permasalahan kita ya. Yang pertama sistem portal kembali ke sistem semula. Yang kedua yang keluarga yang masih membayar 20.000 besok sudah bisa dibayarkan kekurangannya. Yang ketiga Pak Marbun beserta tim akan menagih ke sejumlah warga yang tidak membayar. Kalau untuk estimasinya berapa warga ya Pak yang tidak bayar ya Pak? Enggak, total keseluruhan, total general. Yang permanen nggak bayar itu 5. Yang permanen tidak bayar 5 ya. Tapi yang kalau tambahannya? Yang lain juga Nunggak ya. Nanti nama bisa di-share ke Pak Marbun ya. Oh, udah di tangan Pak Marbun ya, di kertas yang tadi diterima ya Pak. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, rapat kita yang kita mulai pada pukul 9 tadi sudah berakhir dengan hikmat, dengan keputusan yang luar biasa. Masih ada tambahan? Ya, honor pengurus FIWA gimana Bapak dan Ibu? Ada sumbang saran atau ada pendapat? Ini ada usul dari Pak Arwin supaya pengurus FIWA itu ada gajinya. Ada pendapat Bapak dan Ibu? Ya Ustaz, silakan Ustaz. Tapi walaupun begitu, inilah yang saya sampaikan tadi dari awal. Permasalahan kita itu sebenarnya di anggaran. Itu kan memang malunya pengurus bilang itu. Kalau cukup anggaran, saya yakin pengurus itu bisa mengamankan itu. Jangankan nggak cukup, itu saja itu bisa mereka. Jadi saya pikir tidak ada lagi solusi yang paling efektif kecuali menambah anggaran itu. Nah, untuk apa anggaran itu? Saya sangat sependapat apa yang dikatakan Pak Erwin. Bagaimana dia mau menelepon satpam kalau pulsanya tak ada? Satu. Yang kedua, bagaimana dia memberikan
biasanya itu kalau kita bonus-bonus itu insentif. Bagaimana dia? Oh, satpam ini dia rajin, belikan lalu pulingnya. Kalau duitnya tak ada. Jadi saya pikir sebenarnya tadi dalam benak saya, oke, bolehlah satpam itu cukup jumlahnya segitu saja, tapi naikkan gaji mereka. Itu pikiran saya itu. Tadi solusinya. Kita menuntut satpam itu harus dijaga. Itu satpamnya harus cukup. Terus gajinya seperti yang dikatakan Pak Samran. Sebenarnya gajinya itu jauh dari kurang. Jadi sebenarnya kita memang jangankan memikirkan tadi insentif untuk pengurus. Satpam saja hari ini kita nggak tuntas memikirkan itu. Jadi pikiran saya tadi akan terjadilah dua opsi. Pertama, naikkan kualitas satpam. Kualitas satpam itu artinya bisa ditambah atau gajinya ditambah. Atau memang portal tetap berjalan. Ternyata sepakat semuanya portal jangan, bukan sepakat semuanya. Kebanyakan kita sepakat supaya portal tidak tutup. Oke lah, berarti naiklah kualitas satpam. Ternyata jangankan kualitas satpam yang hari ini kita pikirkan, boleh pikirkan pula lagi kualitas pengurus. Jadi sebenarnya anggaran tidak naik. Jadi itu adalah sesuatu yang mustahil itu menurut ilmu manajemen. Walaupun saya nggak belajar manajemen, aku tahu saya itu. Maksud saya, Bapak Ibu, janganlah terlalu banyak dulu tuntutan kalau itu kita tidak bersedia. Itu saja sebenarnya. Tengoklah, saya yakin dan percaya ini tidak akan efektif kalau tidak dinaikkan anggaran. Sudah saya hitung. Tunggaan itu sekitar kalau bayar semua pun dia 9.600.000. Itu dengan total 122. Ternyata cara kami dengan Pak Lektonga, dia katakan 105 yang efektif Ustaz katanya. Sangat mustahil. Itu dia Pak masalah kita hari ini. Makanya saya tadi udah bilang Pak Bapak Selamat, penting nonsennya rapat ini. Dan nanti saya sewa saya. Dan hasilnya mau ini nanti. Saya yakin walaupun Pak Marbun dan Pak Utapia dikatakan ke sana, itu hanya sebenarnya sekedar shock terapi. Kalau masalah itu belum tuntas. Jadi usul Pak Erwin, bagaimana kita naikkan, kita berikan kalau honor saya tidak cukup itu honor. Palingan cuma beli pulsa lah. Hanya pulsa lah. Pak Ustaz, apa itu? Datang dulu ke rumah ada pulsa dia. Cuma itulah mungkin yang mampu kita. Jadi saya pikir opsi ini usulan Pak Erwin kita berikan insentif kepada jiwa. Sangat setuju saya itu. Tapi ada yang depeng lah. Itu permasalahannya. Nah ada depengnya tidak bisa. Tidak ada depengnya tidak bisa itu. Kosong itu. Saya sangat setuju jiwa diberikan insentif. Terima kasih. Baik. Ya, Pak Erwin sebagai pengusul ya. Nah, jadi gini, ini kan sebenarnya masalah profesionalitas ya kan. Jadi kalau kita menuntut banyak ya kan, yang kita yang kita tuntut itu ternyata juga tidak ada semacam apa gitu. Ya ini misalnya saya ngeharap tuh, maksud saya itu menghargaan lah, penghargaan. Nggak terlalu besar. Misalnya ibu yang ngutip ini kan sudah meluangkan waktu kan gitu kan, minimal tentang 50.000 sebulan kan gitu kan. Itu tuh yang ngutip kan gitu kan. Kalau yang pengurus Iwa mungkin ya penghargaan kita mungkin nggak besar lah. Entah misalkan 100.000 untuk pengurus harian kan gitu kan. Karena saya hitung-hitung kalau bayar semua ya kan itu 9.760.000 dikurang ya, dikurang. Kalau kita buat 1.200.000, kalau kita cerita di sini naikkan gaji satpam kurang etis ya. Jadi karena semua satpam kan ada Pak. Nah nanti itu bolehlah kita bahas di BPH. Baru nanti tinggal hasil keputusan ya kan dicatat dan disosialisasikan kepada warga. Itu aja saya rasa. Kan kurang kurang etis. Nah jadi 9.760.000 dikurang misalkan ya 12 itu masih sisa 1.300.000. Apa mungkin lampu kita tiap hari rusak? Lampu ini kan tidak juga kan gitu. Jadi ini maksudnya semacam uang penghargaan. Saya rasa ini perlu, penting ya kan. Mungkin itu aja.
semacam penghargaan ya, upah capek yang tidak inilah ala kadarnya kita berikan kepada pengurus Hiwa, kemudian kepada pengutip iuran juga. Ya, silakan Pak Utep ya. Jadi saya rasa ini kan kegiatan sosial Pak ya, mungkin bisa aja berganti-ganti ya pengurusnya. Jadi kalau dikatakan gaji sebenarnya kita sudah perintah ke mereka. Jadi saya kasih masukan begini, untuk pengurus Hiwa dan yang lain kita bebaskan dari iuran, itu kan sebagai penghargaan. Kita tidak mengatakan gaji atau hormat, tapi kita bebaskan dari iuran. Nah, gimana sih? Bagaimana Bapak setuju? Pak Retonga. Setuju sekali, tapi Kalau saya duitnya nggak dong ngepeng. kalau udah berlebih. Kalau saya bilang saya nggak bayar, diserahkan aja sama yang sama. Dia apa kan orangnya aja nggak bayar gitu. Jadi gitu aja ke bahasa kasarnya. Masa kita menjaga rumah orang yang nggak bisa dijaga. Gaji orang. Artinya berapa kita tadi menambah bagi mereka setidaknya. ya. Ya baik Pak Retonga. Baik Bapak dan Ibu, usul Pak Erwin bagus, usul Pak Hutapea juga bagus, tapi memang berperan kepada kemampuan dan kondisi keuangan kita lagi untuk menanggulangi pembiayaan di RPP 2 ini gitu ya. Kayaknya kita kembalikan kepada kondisi semula dulu. Kita pinjam bahasanya Pak Hutapea, karena ini adalah sosial, maka kerja sosial ini biarlah Tuhan yang membalas kebaikan daripada bapak-bapak pengurus dan ibu-ibu pengutip iuran Hiwa. Cuman kalau boleh nanti kita pinjam bahasanya Pak Erwin juga, untuk biaya pulsa mungkin Pak bisa dimasukkan ke biaya operasional mungkin. Operasional. Ikhlas ya? Pulsa Mia itu ikhlas. Baik, lillahi ta'ala, tepuk tangan untuk pengurus. Nah, mungkin rapat kita sudah clear ya, bahwa apa yang kita inginkan sudah sesuai dengan suara kebersamaan. Ini hasil rapatnya akan dibacakan oleh Nopulen nanti. Kemudian sebelum kita tutup, kita berikan dulu sambutan akhir dari pengurus Hiwa sebelum hasil rapat dibacakan oleh Nopulen. Pak Erwin ya, yang mau kasih honor Hiwa. Tapi saya pikir itu nanti Pak, kalau Hiwa udah punya supermarket, ya kan, kita bisa gaji 3-4 juta seorang. Mereka udah punya supermarket kayak dia begitu, Hiwasbi, ya kan. Nah, jadi yang saya pikirkan, nggak usahlah kita cerita honor daripada kita ikhlas. Masalahnya Satpam lah kita pikirin tadi gajinya. Satpam berapa kali datang ke saya sebagai saya jadi ketua, Pak ketua udah bisa dinaikkan 200.000 aja katanya, 200.000 kali 6 orang 1,2 juta. Saya berpikir kalau memang semuanya tertentu bisa Pak Erwin. Kalau Pak Erwin bilang lampu kan nggak tiap hari putus, ya Pak Erwin kan nggak tahu. Nah, boleh dicek itu bonnya di tempat Pak Ribi, ya kan. Nah, waktu kita baru duduk jadi Hiwa aja itu udah 10 bola lampu kita ganti. Artinya 700.000 tambah ongkos panjatnya udah 1 juta lebih, ya kan. Nah, jadi banyak Pak yang hal-hal remeh-temeh kayak ini, fotokopi 250.000 habis, ya kan, pulsa, air minum Satpam semuanya di situ Pak. Nah, jadi kita nggak bisa bahas anggaran kalau di sebenarnya pengeluaran rutinnya apa, ya kan, yang rutin tetap itu 8 juta jelas, gaji Satpam sama buang sampah. Pendapatan kita kalau ketagi semua kita bilang masih 10 juta. Kenyataannya kan nggak seperti itu. Bapak udah pegang semua di tangan masing-masing kan. Yang bolong 2, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan ada di situ, ya kan.
Nah, jadi saya pikir untuk memaksimalkan tadi, kalaupun yang 5 tadi, makanya kita malas diajak lagi juga, karena saya udah disetrap 2 jam berdiri di situ. 2 jam Pak saya berdiri di situ untuk menagih itu. Ya kan, pengurus kami mengenalkan diri, terus dia duduk, saya malah berdiri, nggak dikasih duduk. Jadi kurang apa lagi? Ya kan? Nah, jadi kalau saya sih udah saya nggak ada. Saya anggap nggak ada. Tinggal kita yang ada ini bagaimana? Ya kan? Intinya kan saya bilang tadi untuk memaksimalkan. Makanya diberlakukan sistem buka tutup. Karena apa? Yang meminta ke saya, kita bukan balik ke belakang, kita harus jelas dulu. Yang meminta ke saya kan warga juga, supaya tidak keluar masuk jalan umum, anak-anak kecil dan sebagainya itu kan resiko. Itu sebenarnya inti yang pertama, sehingga kita buat kebijakan seperti ini, membuat angket. Oke, sekarang ini angket kita batalkan, ya kita batalkan, kita abaikan yang 70 orang inilah, kita anggap nggak ada, kita dengarkannya 17 orang. Saya nggak tahu, kalau yang 70 orang ini komplain ke saya akan buat notulen, artinya saya buat tanda terima komplain ya, saya nelpon apa semua saya buat, inilah buktinya. Karena saya nggak bisa buktikan ini karena semua kan cuma ngomong-ngomong lisan. Jadi kalau ada yang komplain, oke, Bapak Ibu tulis komplainnya apa, ya. Jadi nanti Bapak Ibu lihat, ini yang komplain si BCC tentang apa, nanti ada satu buku saya buat khusus. Sebenarnya saya malam hari ini mau mengundurkan diri udah, ya kan. Tapi saya kasih waktu sekali lagi, kalau seandainya ada yang komplain tentang satpam di depan nggak ada, saya lagi di perdagangan, saya lagi di mana, di telepon. Istri saya kadang yang malah yang nelpon saya ingin, karena dia diingetin ibu-ibu yang lain, Mas itu di depan gak ada satpam, gitu loh. Saya telepon Bang Udin, ya kan, seperti itu. Karena kita lagi rapat, Mas gak ada satpam kan ya. Jadi kan itu mengganggu, ya kan. Jadi kalau Bapak Ibu udah terima, mau buka normal seperti semula, oke. Nah, saya nggak ikut, ini bukan urusan pribadi saya. Saya cuma mengakomodir, oke. Tapi dengan catatan. Sekali lagi ada orang komplain, tuliskan nama dan sebagainya, nelpon saya tentang satpam di depan gak ada, resmi saya mengundurkan diri. Nah, ya pengurus yang lain juga menyatakan seperti itu. Jadi selanjutnya siapa yang sanggup mengurus IWA ini yang lebih baik, kita serahkan kepada yang lebih ahli tentunya. Karena dimanapun yang ahli itu lebih baik. Nah, jadi kita merasa gak ahli kalau gitu, ya dipimpin aja. Ya, tapi mungkin Pak Pohan nanti akan membacakan hasil notulen malam hari ini tentang keputusan rapat kita, ya kan? Kita juga pikirkan ya untuk Pak Satpam untuk naik gajinya. Tapi nanti tergantung juga kepada warga bagaimana komitmennya dalam hal memenuhi kewajibannya. Sanksi sosial udah tentu kita akan berlakukan. Yang 5 itu tergantung kepada pemain baru kita, ya kan? Pak Marbun, ya kan, kemudian Pak Utapea sama Pak Dandul Faudin, ya. Kita lihat coba bagaimana, ya kan. Kalau saya udah disetrap 2 jam, jadi saya nggak mau lagi. Dan saya udah anggap orang itu nggak ada, walaupun ada di situ. Jadi oke, itu akan kita normalkan seperti biasa, tapi dengan catatan, kalau ada warga yang komplain di depan tidak ada satpam, udah saya akhirin kepemimpinan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.